1 per beta dikurang apa dikali dengan dx itu sama dengan 1 karena keseluruhan probabilitas sudah terkumpul dari interval alpha dan juga beta, maka FK-nya itu 1. Sehingga dapat ditulis di formulatif FK ini seperti pada slide. Selanjutnya yaitu ada contoh lainnya, di mana misalkan X ini berdistribusi seragam dalam selang yaitu 0 dan juga 10, maka hitunglah peluang bahwa A yaitu X kecil dari 3, kemudian B X besar dari 7, dan C itu 1 kecil dari X dan kecil dari 6. Kemudian yang pertama yaitu A, di mana X kecil dari 3 yaitu sama dengan integral 0 dan juga 3 itu 1 per 10 dikali dengan dx, sehingga sama dengan x per 10 3 dan 0, maka sama dengan 3 per 10 dikurangi 0 itu sama dengan 3 per 10, sehingga dapat diketahui bahwa peluang nilai x ini kurang dari 3 ialah 0,3 atau dalam bentuk persennya ialah 30%. Kemudian yang kedua, x t yaitu x besar dari 7 itu sama dengan 7 dan 10, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu 3 per 10, sehingga dapat diketahui bahwa nilai peluang X-nya ini lebih dari 7 adalah 0,3 atau 30%. Selanjutnya yaitu ada P, yang ke C yaitu P 1 kecil dari X kecil dari 6, sehingga integralnya itu 1 dan juga 6, sehingga didapatkan nilai peluang nilai X ini berada di antara 1 dan juga 6 ialah setengah atau 0,5 atau 50% dalam bentuk persen. Selanjutnya itu ada variabel acak eksponensial, di mana variabel acak kontinu yang fungsi kepadatan peluangnya untuk lambda ini lebih besar dari 0 berbentuk yaitu fx sama dengan lambda dikali Euler pangkat min lambda dikali x bila x ini lebih besar atau sama dengan 0, dan 0 ini apabila x ini kecil dari 0. Kemudian disebut sebagai variabel acak eksponensial dengan parameter lambda. Dalam hal ini fungsi distribusi akumulatifnya itu berbentuk fa sama dengan integral 0 dan juga a lambda dikali dengan e pangkat min lambda dikali x dx sama dengan 1 kurang min pangkat min lambda dikali a, di mana a lebih besar dari a sama dengan 0. Kemudian perhatikan bahwa f delta hingga itu sama dengan integral 0 dan t hingga yaitu lambda dikali e pangkat min lambda dikali x dx itu sama dengan 1. Selanjutnya itu ada variabel acak gamma, di mana variabel acak kontinu yang densitasnya ini berbentuk yaitu fx sama dengan 0 itu apabila x ini kecil dari 0, dan lambda dikali e pangkat min lambda dikali x, di mana hasil dari dikali dengan hasil dari lambda dikali x pangkat n dikurang 1 per n dikurang 1 difaktorialkan, di mana x ini lebih besar dari atau sama dengan 0. Dimana untuk suatu lambda ini lebih besar dari 0 dan bilangan bulat n ini lebih besar dari 0 disebut dengan variabel acak gamma dengan parameternya ialah n dan juga lambda. Selanjutnya itu ada variabel acak gamma, di mana variabel x disebut dengan variabel acak gamma atau secara singkatnya juga distribusi normal dengan parameter yaitu mu atau nilai tengah atau rata-rata, dan juga ada varians atau sigma kuadrat bila densitas dari x ini berbentuk yaitu fx sama dengan 1 per akar dari 2pi dikali dengan sigma, kemudian dikali dengan e pangkat min setengah dikali dengan x dikurang mu atau rata-rata, kemudian dikuadratkan per varians di mana bilangan hingga negatif ini kecil dari x, kemudian x kecil dari bilangan hingga positif. Kemudian ini adalah bentuk fungsi
atas dari mesin kita sebelumnya, kemudian berbentuk kurva lonceng berhitung simetris terhadap garis X itu sama dengan mu, dimana garis putus ini merupakan mu-nya atau rata-rata atau nilai tengahnya. Selanjutnya itu ada harga harapan dari variabel acak. Yang pertama ini ada kasus discrete, di mana bila X variabel acak discrete yang mempunyai fungsi masa peluang Px, maka harga harapan dari X didefinisikan dengan yaitu Ex sama dengan sigma X, yaitu X dikali Px. Harga harapan dari X adalah rata-rata tertimbang harga-harga dari X yang mungkin, di mana masing-masing harga ini menjadi timbangan peluang dari X yang bersesuaian. Misalkan, bila fungsi masa peluang dari X ini diberikan dengan P1 sama dengan P2 itu sama dengan setengah, sehingga dapat diketahui bahwa nilai P1 itu setengah dan P2-nya itu juga setengah, maka penjumlahannya yaitu EX sama dengan 1 dikali dengan setengah ditambah 2 dikali dengan setengah, sehingga didapatkan 3/2, dimana ini merupakan rata-rata biasa dari bilangan 1 dan juga 2. Kemudian bila fungsi masa peluang dari X ini diberikan dengan yaitu P1 sama dengan 1/3, kemudian P2 sama dengan 2/3, maka penjumlahannya itu EX sama dengan 1 dikali 1/3 ditambah 2 dikali 2/3 itu sama dengan 5/3, dimana ini merupakan rata-rata tertimbang dua bilangan 1 dan 2 dengan harga 2 juga pertimbangan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan harga 1, karena P2 itu sama dengan 2 P1. Kemudian ada contoh soal di mana tentukan EX bila menyatakan harga pelamparan dari seimbang. Maka diselesaikan yaitu di mana di sini dapat diketahui bahwa pada dadu itu terdapat 6 nilainya yaitu 6, sehingga peluangnya yaitu P1 itu sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan P6 itu sama dengan 1/6. Jadi masing-masing nilai dari peluangnya dari 1 hingga 6 yaitu 1. Maka penjumlahannya ialah P1 yaitu 1 dikali dengan 1/6, kemudian P2 yaitu sama dengan 2 dikali 1/6, kemudian ditambah dengan P3 yaitu 3 dikali 1/6, kemudian ditambah P4 itu 4 dikali